Ya, Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan benar firman Tuhan lewat kitab Yunus kembali. Dalam Yunus pasal yang pertama ayat 7-10. Ini adalah bagian yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu? Dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, saudara, ini adalah sebuah percakapan antara Yunus dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia di dalam kapal itu. Orang-orang di dalam kapal itu bertanya tentang siapa dia. Nah, para pelaut menyimpulkan bahwa badai itu adalah hukuman Allah atas dosa-dosa. Mungkin dosa di antara mereka. Dan mereka membuang undi untuk menemukan siapa yang telah melakukan dosa tersebut. Saat undi menunjuk kepada Yunus, mereka mulai menghujani dia dengan pertanyaan. Pada intinya, mereka menanyakan 3 hal. 1, tujuannya, apa misi kamu? Kemudian mereka bertanya, asalnya Yunus dari mana? Dari mana kamu berasal? Apa tempat asalmu? Kemudian bertanya tentang ras dia, suku dia. Apa bangsa kamu? Nah, semua ini adalah pertanyaan tentang identitas. Identitas setiap orang memiliki banyak aspek. Pertanyaan tentang apa bangsamu bicara soal aspek sosial. Kita mendefinisikan diri kita tidak hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai komunitas, keluarga, ras. Kita kan suku Tionghoa, ada suku Jawa, ada orang Melayu, seperti itu. Atau partai politik mana, atau bisa juga gereja mana, seperti itu. Jadi ada komunitas yang kita mengaitkan diri secara intim. Kemudian pertanyaan kedua, dari mana kamu berasal? Itu merujuk pada tempat dan ruang fisik di mana kita menjadi bagian dari sesuatu. Bisa tetap sebagai gereja ataupun kampung mana, seperti itu ya. Seperti itu. Dari mana kamu berasal? Dari mana Kak? Misalnya gitu. Oh, orang biasanya gini. Biasanya kalau jalan-jalan kemana gitu kan ditanya, dari mana kau? Dari mana aku? Oh, orang Pingkong. Seperti itu. Yang ketiga adalah apa misimu? Bicara tentang makna dalam hidup kita. Semua orang melakukan banyak hal yang sama. Pekerjaan, terus menikah, jalan-jalan, membuat segala sesuatu, istirahat. Tetapi kita melakukan semua itu untuk apa? Ini sebuah pertanyaan tentang misi. Jadi tiga hal itu, semua pertanyaan tersebut menunjukkan identitas kita, pemahaman kita akan keamanan dan kepentingan kita. Dalam merenungkan hal ini, saya menemukan sebuah contoh yang mungkin bisa mewakili. Nah, adik saya itu menikah dengan orang Jakarta, lahir di Jakarta, tetapi orang tuanya orang Jebus. Nah, ini bisa menolong kita melihat pertanyaan misi, tempat, dan bangsa. Kita akan bisa melihat pergeseran identitas di antara generasi. Jadi orang tua adik ipar saya itu tetap berasa orang Jebus. Seringkali pulang setiap tahun di masa-masa cengbeng. Dia masih ngomong Tongboy, masih ngajarin anaknya bahasa Tongboy dan anaknya mengerti meskipun lahir di Jakarta.
Tapi anaknya merasa diri orang Jakarta, bukan orang Jebus. Jadi dia identitasnya adalah orang Jakarta. Meskipun dia kental ya bahasa Hongboy, saya pun nggak bisa bahasa Hongboy. Dia bisa gitu. Tapi dia tetap rasa orang Jakarta seperti itu. Mertua adik saya itu mereka bekerja di Jakarta, menyambung hidup, terus melakukan pekerjaan, mendidik anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tapi mereka mungkin ada kerinduan untuk ke Jebus, tinggal di sana. Meskipun keluarga udah nggak ada, nggak banyak, mereka hanya kumpul setahun sekali. Tapi ikatan jati diri mereka masih kuat sebagai orang Tionghoa Jebus. Beda dengan anaknya yang sudah punya pekerjaan, terus dia menikmati sekali di Jakarta dan dalam segala pekerjaannya di Jakarta. Jadi ada perbedaan. Mungkin bangsa sama, tapi kalau udah ngomongin kamu berasal dari mana, itu kan berbeda-beda. Kemudian apa misinya, itu akan berbeda. Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan yang para pelaut ini sampaikan kepada Yunus menunjukkan pemahaman yang baik tentang cara kita membentuk identitas kita. Bertanya tentang tujuan, tempat, bangsa merupakan cara yang terbaik untuk bertanya siapa Anda. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang hal ini. Ketika dunia, orang-orang yang belum percaya bertanya tentang siapa kita. Bila kita bisa menjelaskan apa tujuan kita, dari mana tempat kita, dan apa yang menjadi misi kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita terus bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terangnya, dan bisa menjelaskan siapa yang kita percaya kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Apakah kita bisa menjelaskan iman kita, Tuhan kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan kita dan menolong kita untuk merenungkan tentang siapa diri kita dan menyatakannya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Lewat percakapan para pelaut dengan Yunus ini yang boleh menanyakan kepada Yunus tentang siapa dia, tentang tujuannya, tentang tempat dan asal dia. Boleh menjadi pertanyaan yang juga kami boleh gumulkan Tuhan. Sehingga kami bisa menjawab tentang siapa kami kepada dunia ini yang bertanya kepada kami. Sehingga kami boleh menjawab dengan tepat dan kami menyatakan lewat tindakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tolong kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin.